Well, shalom semuanya, welcome back. Berapa dari Anda excited about pemahaman? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus pun harus memeluk penderitaan and dare to embrace, accept suffering. Berani ya memeluk dan menerima. Kenyataannya memang kita harus melewati penderitaan itu. I'm so blessed. Kalian semuanya menanti dengan baik hati. Pada hari Sabtu kemarin kita mengalami gangguan karena Jakarta mengalami gangguan dengan PLN mati. But saya melihat respon Anda jam 2 siang amazing. Saya mesti rayakan kalian semuanya. You're so good. Setia banget deh. Kalian perlu dirayakan. I'm thinking about giving you a gift. Kasih kado kali sama kalian ini. Yang setia banget. Tetap mau duduk belajar firman. Saya percaya sudah sempat makan siang dulu ya, jadi tenang tuh nontonnya ya. Maybe some harus pergi ke ada appointment lain. Biasanya kita jam 12 sampai jam 1, now you need to go. Never mind, Anda bisa mengunjungi kami lagi di YouTube, betul? Di GKA Community ya. So nanti dari admin kami akan ada informasinya semua, right? And kami juga mau seluruh tim kami juga menyambut teman-teman baru kami yang baru bergabung di Bible Study ini. Ada Pendeta Nyoman, ada kawan-kawan lain yang juga bergabung yang namanya saya belum kenal. Saya welcome Anda semuanya. Me and my team welcome you. Kita sambut kalian semuanya sebagai keluarga Allah. Satu keluarga Allah yang bersama-sama, yang tunduk kepada ketuhanan daripada Yesus Kristus dan tunduk kepada kepemerintahannya, and will be humble, untuk dengan rendah hati mau belajar menerima masukan dan tuntunan dari Tuhan, bimbingan Tuhan. Mazmur 32 ya, saya senang banget deh tuh sama firman. Kemarin juga saya renungkan di Mazmur 16 ya ayat 7. Bahwa malam hari Tuhan itu membimbing kita. You know, kalau coba ya saya bacain supaya Anda yang disambut ini tahu deh bahwa Anda tuh sedang dalam melakukan langkah Tuhan apa enggak gitu loh ya. Ingat di Mazmur 32 ayat 8, I really love. Tadi hampir saya mau nyebutin 18 soalnya. Kayaknya Roh Kudus kasih tahu saya, buka aja deh Alkitabnya. Di mana Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan itu menjadi persembunyian bagi kita, Mazmur 32 ayat 7, maka di tengah kesesakan Tuhan jaga kita. Tuh, oke. Jadi Alkitab kita ini banyak ngajarin kita mengenai how do we respond pain and suffering. Bagaimana kita meresponi rasa sakit dan penderitaan. Nah, dalam penderitaan itu ada kedukaan, kesedihan, amarah, takut. Gak ada orang tuh marah-marah buta-buta. Pasti di belakang itu ada akarnya apa. Nah, itu Anda perlu cari tahu. Nah ya. Kemudian dia katakan, Allah berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku mau memberikan nasihat. Mataku tertuju padamu. Hari ini saya mau kasih tahu pada Anda, belajar dari kehidupan Yunus, bagaimana Allah responi Yunus ya. God can see where you are. Allah tuh bisa ngelihat di mana kau berada. Mau di dalam perut ikan besar, mau ngumpet di dasar, di tempat paling dasar dari kapal yang membawa dia kabur ke Tarsis. God can see you where you are. Jadi jangan bilang tuh, where are you God? Di mana kau Tuhan? Kenapa kau izinkan Allah ngelihat Anda? Nah, pertanyaannya hari ini melalui pelajaran Ayub, penderitaan Ayub. Are you looking at God? Anda lagi menatap Tuhan gak? Anda lagi mencari Tuhan gak? Karena kalau matanya Tuhan nyariin ke Anda, ini saya diingetin ya, kayak Maria sama Yusuf pulang dari hari Paskah di Yerusalem, kan pulang langsung. 3 hari perjalanan kemudian mereka baru tahu loh, Yesusnya hilang. Yesusnya gak ada loh. Asumsi mereka, anak yang ngikutin orang tua dong. Gak ada. Mereka kembali lagi nyari kiri kanannya, gak ada. Dia balik lagi ke bait Allah. Sure, Yesus lagi duduk di situ dengerin pengajaran. Nah, dengan kata lain, Yesusnya gak kemana-mana. Maria Yusufnya yang mesti kembali selaras. Jangan jalan duluan. Jangan duluin Tuhan.
Tuhannya mesti di depan Anda atau bersama Anda. Oke, so Ibu Ratna, Joan Carol Tangku dari Jayapura, Erin Mers, semua teman-teman dari Josh Rimper juga gabung loh kemarin Sabtu itu ya. Dan teman-teman baru semuanya, salam kenal. Dan saya mau personally sambut Anda semua. Oke, karena jamnya berbeda jadi ada yang miss, saya nggak bisa menyapa langsung. Tapi anyway, we are so happy di hari yang sama kita juga bisa tetap menyayangkan Bible study kita. Right? So everybody kita berdoa, kita mulai pelajaran ini. Oke? Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu matanya tertuju pada kami, selalu rindu bisa didengar kami, karena Engkau sukanya memberi nasihat pada kami. Ampuni kami yang selalu tergesa-gesa dan melakukan hal-hal sendiri tanpa konsultasi dengan Engkau. Tapi Kau tetap sabar, karena kasih itu panjang sabar. Sehingga kami semua yang bergabung di Bible study ini, kami bisa tetap mendapat kesempatan untuk mendengar apa yang kami nggak dengar minggu lalu, kami dengar hari ini. Allah tidak pernah putus asa dengan kami. Makasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau urapi firman pada sore hari ini. Berikan telinga yang mendengar, buka telinga hati kami, buka mata hati kami, supaya kami melihat dan mendengar Engkau. Karena satu firman dari Tuhan yang kami dengar, satu firman itu merubah segala situasi kami. Terima kasih Bapa. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amen. Oke, so kita punya tema masih sama, ini musim Prapaskah. And wow, sebentar lagi kita udah Jumat Agung. So Anda melihat perjalanan Yesus ke melalui Via Dolorosa, bukit yang nanjak sampai ke puncaknya di Gunung Moria yang namanya Yerusalem. Tempat Yesus disalibkan. Nah Anda mau tahu nggak? Itu satu batang kayu dia mesti pikul sendiri dan tubuhnya udah pada sobek-sobek bekas dicambuk tentara Romawi sesuai hukuman Romawi. Aduh, tangan saya aja kesleo nggak bisa ngangkat apa-apa. Ini satu badan rusak kayak orang. Nah, mari kita proses penderitaan dan perasaan yang Yesus mesti lalui, bagaimana dia proses emosinya. Itulah musim Prapaskah. Supaya dia Jumat Agung kita terima anugerah dia. Kita udah lepaskan dan kita terima, kita serahkan beban kita kepada dia karena dia mau tanggung dan kita terima anugerahnya. Saya mau minta kebaktian Jumat Agung. Anda ikut hadir ya, kita jam 9 pagi ada live. Dan Anda bisa hadir dan itu waktu untuk Anda menerima hadiratnya. Ya. Itu bukan waktu udah lagi masih bergumul dengan dosamu karena sudah dikasih 40 hari untuk proses dosanya kan. Tiap hari kan Anda selaras begitu ya. Nah kita lihat di pembelajaran dari Sabtu lalu saya ada stop di bagian ini. Di mana saya katakan bahwa solusi ilahi untuk menghadapi dan melewati penderitaan yang berat dan penderitaan yang panjang waktunya, jangkanya panjang jangka waktunya, kok nggak kelar-kelar gitu loh problemnya. Ini belum kelar, udah kena masalah lagi. Anda tahu maksudnya kayak problem tuh numpuk bertubi-tubi habis 1 tahun. Sejak global pandemi ini atau PSBB di DKI Jakarta atau di seluruh Indonesia, kayak karena beberapa kota cukup parah penularannya, yang terpapar COVID banyak sekali sampai rumah sakit nggak mampu nampung lagi, nggak ada tempat. Nah, udah kehilangan keluarga atau mungkin Anda sendiri lewati terpapar COVID itu, melewati rasanya nggak bisa napas, sesak sampai susah kayaknya mencari oksigen ya, dan karena paru-parunya dirusakin sama COVID ini. Tapi Anda bisa lewati dan keluar dan praise the Lord seperti Mazmur 65, 66 katakan, tapi Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang bebas. Bebas bernapas, bebas berpikir, bebas mau menyembah Tuhan. Anda mesti pelajari Mazmur 66 ayat, nanti saya kasih ya, 4 ayat terakhir itu. Beautiful. Okay? Nah, solusi ilahinya apa sih? Nah, ini butuh partnering dengan Tuhan. Karena fokus kita adalah
being with God. Allah Bapa menyertai kita waktu kita melewati lembah kekelaman, melewati tantangan. Allah mau jalan sama Anda, tapi dia mau Anda belajar percaya sama dia dan mengandalkan hidup Anda pada dia. Dan saya suka kata-kata ini, lean on him. Lean itu kayak berserah, kayak bersandar. Ya, leaning on him. Udah seluruh bobot beban. Kan Anda kalau nggak kuat, karena kepingin nempel di tembok, karena pengen merosot, melongsot ke lantai kan gitu kan ya. Nah sekarang jangan pikirannya itu nempelnya ke tembok. Nempellah ke Allah Bapakmu yang membuka tangan dan mau peluk Anda kencang-kencang. Dia bilang nanti kamu digendong sama dia. Tetap ngelewati lembah kekelaman, tetap gak akan dikeluarin gitu. Karena itu adalah alat pembelajaran, medan Anda belajar nempel sama dia. Nah lihat, satu yang kita belajar tadi dari Ayub ya, di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Waktu di Ayub pasal 1, ingat ya Bapak Ibu sekalian, dia hilang semua apa yang dia miliki, yang eksternal. Termasuk 10 anaknya, mati semua. Ternaknya yang 7 ribuan, 4 ribuan, hilang, kebakar semua. Kena api dari langit, kena dibunuh suku Sheba, dibunuh suku Kasdim, hancur habis. Oke, lihat deh bagaimana Ayub responi kehilangan possessionnya dia. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah. Dia kalau bahasa Inggrisnya fall prostrate, tersungkur di kaki Tuhan. Apa ya? Ini ngomong apa ini saudara? Dia terima kondisi ini, dia peluk kondisi itu. Ya udah hilang, memang hilang mau diapain? Memang kenyataannya hilang, ya udah terima dong, peluk dong. And then dia serahkan ke Tuhan. Bagaimana dia bisa sender ke Tuhan dan nyerah? Dia badannya boleh nyender, tapi hatinya nyerah nggak? Kehendaknya nyerah nggak? Dia nyerah dari mana saya tahu? Dia sujud menyembah. Itu kan postur orang udah berserah. Nggak tahu lagi mesti ngapa-ngapain. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya dia ngomong apa tuh? God give, God takes. Blessed be the name of the Lord. Maksudnya apa itu dia ngomong kayak gitu? Well thank you, aku udah bisa menikmati selama ini, hidup dengan kelimpahan ini. Thank you aku punya pengalaman ini. And you take it away, okay it's fine. Selama aku punya engkau Tuhan. Makanya dia berkata, blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Oke, ini possession ini kan juga sementara. Sementara aja kan bab ini 100% milikmu. Ingat kan Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Di mana Allah berkata bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Right? Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. There you are. Okay. Sebab punyakulah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku kok. Jika aku lapar, gak usah dong ku katakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan ngomong apa saudara? Everything belongs to him. Jadi kalau semuanya itu milik Allah, kita ngapain dong ya ada di bumi? What are we? Pengurus, steward. Nah karena kita adalah pengurus, bukan pemilik. Jadi kita gak ada entitlement. Kita gak ada possessive. Karena ini mine. Enggak dong. Seorang pengurus kan ya ngurusin punya orang. Kayak Musa itu 40 tahun tuh ngurusin si Jethro. Mertuanya punya kambing domba. Dia piara. Tapi dan dia karena bertanggung jawab kepada pemiliknya. Dia make sure gak ada yang mati. Gak ada yang diterkam binatang buas. So dia jaga baik-baik. Okay. Tapi kalau diminta sama pemiliknya, semuanya balikin, kamu gak usah pegang lagi. Dia gak akan sakit hati. Paling dia pertanyakan kok kepercayaanku diambil. Tapi dia tidak akan merasa kehilangan ribuan domba itu. Kehilangannya gak ada. Kenapa? Bukan miliknya. Jadi Ayub juga berkata, ini bukan milikku kok. God takes, God give, and God takes. Blessed be the name of the Lord. Nangkap ya? Jadi dia tuh gak parno kehilangan barang.
Karena dia cuman seorang pengurus yang bertanggung jawab. I hope you take this. Ini a special teaching nih. Oke. Nah, dengan dia memuji nama Tuhan dan kemudian ayat 22, ini kan Tuhan yang ngomong ayat 22 ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah, berbuat yang curang, berbuat yang kurang patut. Dia nggak nuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Nggak bener loh Tuhan kayak begini. Nah, dia nggak nuduh seperti itu. Oke. Tetapi dengan dia tersungkur memuji, tetap memuji Tuhan. Makanya istrinya kan ngomel kan. Kutukin aja, masih mau jaga kesalahanmu. Masih mau hidup integritas, maksudnya dia begitu. Dia tetap, Tuhan gak ada salahnya di sini. Emang betul kan? Kan ini pekerjaan iblis. Allah cuma kasih izin. Tapi iblis yang lakukan. Nah, habis Ayub 1 juga hilang kok si setannya itu. Nanti baca aja di permulaan di Ayub 2. Oke. Dia ngomong dengan tenang kok. Wah, ditanya lagi sih soalnya di Ayub 2 sama Tuhan. Kamu dari mana ya iblis? Itu Ayub 2 ayat 1 sampai ayat 6. Ditanya lagi dari mana kau? Ayub 2 ayat 2. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan keliling-keliling. Kayaknya ngancurin Ayub dia gak pusing loh. Karena dia gak lapor. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ditanya lagi. Sama kayak di Ayub 1 ayat 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Jadi Ayub ini bukannya sembarangan loh. Hambanya Tuhan. Oke. And then dia berkata, iblis, sebab tiada seorang pun di bumi ini yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku ngelawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi si setan membujuk Tuhan untuk si Ayub mengalami ujian imannya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Anda ngerti gak sih? Oh, orang gak akan ngutukin kau. Kenapa? Ya bayar aja pakai ini supaya nyawanya selamat. Jadi barter gitu loh. Tapi udah dah Tuhan, ulurkan tanganmu aja, jamah tulang dan dagingnya. Pasti dia kutukin di hadapanmu. Bikin dia hancur badannya, sakit penyakit mengerikan. Tuhan ngomong lagi loh. Nah, iya dalam kuasamu ya. Hanya sayangkan deh nyawanya. Tetap mau badannya rusak. Karena kan ini debu kan, nanti satu hari kan kembali ke debu kan. Itu kan hanya milik kita. Ini kan kayak jubah kita, kayak baju saya ini tapi kulit kita. Udah deh, itu gak apa-apa dirusakin juga. Maka Ayub mengambil sekeping beling, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. See how painful it is. Tapi dalam semuanya ini, dia gak berdosa tuh sama mulutnya. Tetap sama sekali. Tapi dia di Ayub 3 dia menyatakan keluh kesah dia. Nyesel, aduh kayak kita mesti lahir kayak gini. Ini kan gak lahir ya kalau mesti ngalami kayak gini. Dan dia keluh kesah. Tapi dia gak beberi, ingat kan di hari Kamis saya berkata dia tidak bikin viral. Unek-unek negatif mengenai hidup ini dia gak viralkan. Dia gak bikin berita hoax sama sekali. Tapi dia punya teman. Namanya Elifaz, Bildad, Sofar. Ini 3 teman ini namanya sahabat, sahabat. Waduh. Nah, sekarang kita mau mengalihkan pada Anda di Ayub 4 itu teman-temannya tuh ngomel sama dia. Emangnya aku nggak bisa, setelah seminggu benar mereka melakukan menyertai Ayub dalam kedukaan Ayub. Seminggu gak ngomong apa-apa, turut nangis, turut kedukaan, turut sedih melihat kondisi Ayub sampai kayak gitu. Cuman tahan seminggu. Berikutnya di Ayub 4 ternyata mereka marah sekarang. Nah terus di tengah-tengah teman yang marah, istri yang ngutukin. Jadi ya Anda mesti pikirkan, di depan Allah yang mengizinkan iblis pendakwa itu merusak dia, apa yang namanya harta milik lah ya, dari tubuh, anak, rumah, ladang, perkebunan, peternakan, semuanya dah hancur. Kemudian kita pelajari teman-temannya berduka, tapi cuma seminggu, nggak tahan lama.
Istrinya dong lebih gila lagi, Ayub 2 ayat 9. Masih mau jaga kesalehanmu, kutuk Tuhanmu tuh, kutuk dirimu sendiri itu. Istrinya nggak tahan. Oke. Jadi dia punya istri yang meninggalkan dia karena nggak tahan penderitaan. Bukannya nggak cinta, nggak tahan. Kemudian berikutnya teman-temannya cuma tahan seminggu. Nggak kuat sama sekali. Nah, terus Ayub ini prosesnya gimana? Ya tadi, dia embrace, dia accept, dia tidak avoid, dia tidak hidup dalam denial. Tapi dia ngomong, seperti dia ngomong kepada istrinya. Kamu tuh cuma mau yang enak-enak aja ya. Kalau dikasih yang nggak enak nggak mau terima ya. Saya bacain ya. Ayub 2 ayat 10. Tapi jawab Ayub kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba. I want to be Kamal. Saya mau jadi seperti Ayub loh. Nah sekarang saya mau tekankan bahwa hidup di dunia yang rusak karena dosa asal daripada Adam dan Hawa. Gak mungkin gak ada penderitaan. Gak mungkin kita gak menderita. Kita berhubungan sama seluruh jemaat Tuhan. Per gereja lokal ya. Ada sejumlah orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan sebagai dombanya Allah yang dititipin kepada kita. Dititipin, tidak dimiliki. Ini pengabdian total dari tim pengembalaan. Tidak posesif, tidak controlling, but surrendering and sambil nunggu Allah bertindak di hidup mereka, tetap dirawat seperti Tuhan sendiri ngerawat. Oke, mau ada gaji, gak ada gaji, tidak ada. Itulah namanya pengabdian. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 8 Anda pelajari dari Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali. Orang yang selalu ngomong dulu baru mikir, yaitu Petrus ya. Makanya banyak salah. Dia berubah loh, jadi gembala yang telaten loh. Dan dia ngomong, kalau melayani jadi gembala, pelayanan itu dengan pengabdian, bukan dengan paksaan. Gak bisa bikin domba itu taat kepada kamu. Mau taat kepada Tuhan atau taat kepada kita. Itu penting sekali. Oke? So kita kembali sini. Ayub dikelilingi istri yang mengutuk dia, teman-teman yang mulai menghakimi dia, kemudian anak yang udah mati, kayak buah dan borokan. Tapi sekarang orang sekitarnya dia. Marah-marahin dia semua. Anda pernah gak hidupmu tuh lama sekali menderita? Orang bilang kenapa lu ya? Kena kutuk kali ya? Nah kalau orang Kristen gereja tuh sukanya ngomongnya kutuk gitu loh. Patahkan tuh kutuk gak bisa dipatahin. Ya, karena penderitaan Ayub ini bukan kutuk. Ini seizin Tuhan. Jelas kok. Kan dibilang Ayub gak ada dosanya. Dia gak ngomong dosa, bibir sampai menderita borokan sampai tinggal tulang dan kulit. Gak berdosa. Ulangi lagi Ayub 1-2. Nanti baca sendiri lagi sesudah Bible study ini selesai. Okay? Dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa menegur istrinya untuk hati-hati kalau ngomong. Karena hidup dan mati di kuasa lidah. Be careful what you say. Okay? Dia tuh bisa memuji Tuhan terus. Kenapa kok dia mau memuji Tuhan dan nyembah Tuhan? Kenapa? Saya mau tanya. Sampai tersungkur-sungkur gitu loh di lantai. Itu kenapa tuh? Karena dia nyerah. Tapi nyerah kepada Allah. Dia bawa semua rasa sakit, tertolak, kaget, shock, depresi. Karena shock gitu ya. Bisa short, bisa sarap, bisa stop gitu loh. Tapi dia bawa semua itu ke Tuhan. Dia masih ada kesadaran bawa ke Tuhan. Ya, jadi kan di tengah badai ini sebagai storm rider, Anda mestinya ketahuan ya, kiblatnya Anda kemana? Lari mendekat Tuhan atau lari kabur dari Tuhan, cari makanan, shopping, hura-hura, pesta-pesta, clubbing, pornografi, minum-minum alkohol, mabok-mabokan, Anda ngapain? Atau you actually embrace the situation? Oke lah, dia kan embrace, kan dia bilang, dia bilang sama istrinya apa? Kamu cuma mau terima enak-enak aja ya? Kalau ada yang gak enak gak mau terima? Istilahnya tuh kayak gitu. Terus yang kedua dia ngomong, well God give and God takes, you know. The blessed be the name of the Lord. Allah kasih, Allah ambil. Ya gak apa-apa toh. Jadi dia mengakui kepemilikan di mana? Di Tuhan. Dia hanya pengurus. Makanya dia gak merasa kehilangan berat dalam hal possession itu. I don't know. Kita jalan sama-sama, yuk kita lewati lembah jurang-jurang yang di jiwanya si Ayub. Nah, oke. Nah,
Satu hal yang saya pelajari ya, dari ayat 1, 2, 3 aja deh. Bahkan sebetulnya saya tuh bikin penemuan ini karena pembelajaran sampai ayat 42. Anda mesti baca 38 sampai 42, top itu situ. Anda melihat prosesnya Allah turut bekerja sama Ayub. Ayub gak pernah sendirian. He always with God. He is always with God. Allah gak jauh. Gak pernah ninggalin dia. Karena dia diapain sama 3 temennya. Allah nonton. Nanti ya Anda lihat. Dia diapain sama Elihu. Nonton Allah. Dia ngomong apa 34 pasal. Waktu temannya mulai Elifas, Bildad, Sofar mulai menghakimi dia. Lu gak mungkin lu begini tanpa salah. Lu pasti ada dosanya deh. Wah, dikuliahin men. Dia hajar, dihakimi. Udah badan tinggal tulang sobek, tulang retak-retak, kulit sobek-sobek. Aduh, dihakimi gitu ya. Sedih loh saya. Tapi tanpa sadar saya juga bisa jadi Elifas loh. Aku juga pernah jadi Bildad, pernah jadi si Sofar. I did that tuh kepada dombanya Tuhan. Sama. Mungkin aku lakukan pada Anda juga. Sebelum saya mengalami pemahaman untuk saya baru jadi hamba Tuhan yang dewasa. Kalau saya itu emosinya sehat, baru rohani saya bisa dewasa. Sebelum saya tahu itu pelajaran, saya rasa saya juga kayak Elifas, si Bildad sama Sofar sama. Nggak mungkin saya bisa ngajar kalau saya nggak pernah sadar akan kesalahan saya. Pasti saya udah sadar. Makanya enak saya ngajarnya. Okay? So kita lihat di sini bahwa si Ayub itu tahu siapa dia sebetulnya. Who is his identity, dia tahu. Ya. Whose he is, dia tuh miliknya siapa, dia tahu. Who he is, dia tahu. Dia anak Allah, dia pengurus hartanya Tuhan di bumi. Dia bukan pemilik, gak ada entitlement, gak ada self-righteousness, gak ada judgmental sama sekali. Fantastic. Nah sekarang dari pihak Allahnya nih. Allah itu kira-kira kalau kondisi Anda buruk sampai ada orang tuh ya, kalau anaknya tuh mungkin autis ya, yang spektrum paling parah tuh. Mungkin tetangganya atau teman-temannya atau keluarganya tuh ada nggak ngerti kenapa ya nasib lu kayak begini, punya anak tiga-tiganya autis lagi. Tuh lu kena kutuk apa ya? Hati-hati. May not be curse, could be DNA ya, could be. Apapun pengobatannya, saya nggak tahu, saya nggak mau hakimi. Tapi buat saya penderitaan itu kita lagi masuk kelas untuk bisa menang, berhasil menjadi anak Allah. Kalau Anda sudah dalam Tuhan, kalau belum dalam Tuhan Anda akan ketemu Tuhan. Di tengah-tengah badai penderitaan dengan putra-putrinya tiga-tiganya misalnya autis semua. You know, atau mesti melayani keluarga. Dulu saya pernah disampaikan bahwa oh ya saya punya kakak, tapi kakak itu sudah 14 tahun koma, sampai nggak di rumah sakit lagi, komanya dirawat di rumah. Jadi suster yang datang tiap hari ngeliatin. Koma 14 tahun, tough. Beratnya itu dia yang jaga sebetulnya. Yang koma kan udah nggak sadar, tapi yang menjaga itu sesakit, sependeritaan yang menderita. Bahkan lebih menderita. Anda belajari deh wanita Sirofenisia yang anaknya gila, kerasukan setan total sampai abnormal. Dia dari Sidon. Nah dia udah masuk ke Israel. Terus kan dia bilang, tolong Tuhan Yesus anak Daud, tolong aku. Terus Yesus kan ngomong, lo kesembuhan itu buat anak-anak, bukan buat anjing. Nah anjing itu istilah zaman itu untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi wanita Sidon ini ngomong apa? Sirofenisia ini. Remah-remahnya juga gak apa-apa kok. Kaget Yesus. Iman sebesar ini. Saya belajar dari Marilyn Hickey. Iman sebesar ini. Tahu gak bahasa Yunani apa? Such mega faith. Iman kelas mega ini. Gak ada di Israel. Aku belum nemu. Kok dia orang Sidon? Dan hari itu. Tanpa ada Yesus gak ke Sidon. Gak ada murid yang diutus ke Sidon. Hanya Yesus ketemu mama anak yang kerasukan setan itu. Dan Yesus empati. Dia masuk ke dalam perasaan si wanita ini. Makanya dia kagum sama imannya. Kan iman di Yesusnya kan. Sebetulnya iman itu kan ke Yesus kan. Dia masuk ke dunianya, jiwanya. Secara inkarnasi dia masuk ke perasaannya ibu ini.
Langsung dia bilang, wow, aku belum pernah lihat iman sebesar ini. Terus ibu pulanglah, anakmu sudah sembuh. Benar, dia pulang ke Sidon, ke negara lain loh itu. Anaknya normal. Faith conquers everything, overcome the world. Mengalahkan dunia. Right? So Allah tuh gak takut menghadapi ciptaannya rusak. Sampai bentuknya udah buruk. Terus takut nanti gimana kalau disalahin akunya. Gak ada senawan-senawan gitu di Allah. So di Ibrani 2 ayat 13-14 menjelaskan kenapa kok Allah gak senawan. Allah gak takut pada kesakitan yang kita alami. Kita kan semua anak Allah. Mau kita lahir baru apa belum. Kita tetap anak Allah. Kita ciptaannya kok. Okay. Nah lihat di Ibrani 2 ayat 13-14. Dan lagi. Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Bahasa Inggrisnya anak-anak flesh and bone. Flesh and blood. Jadi ini anak-anak keturunan darah daging. Itu Yesus diberikan ke mereka. Berarti Yesus juga anak-anak darah daging dong. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging ayat 14. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Kalau Anda berkata Yesus kan Tuhan. No. Waktu dia menjadi manusia namanya Yesus. Itu Allah inkarnasi menjadi orang. Makanya anak yang diperanakan namanya. The begotten son. Bukan son aja. Begotten son. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Tuh Yesus sama kita. Dia pernah pakai badan ini loh. Yang ada saraf-saraf yang bisa migrain, bisa bisa pusing, bisa stres. Dia pakai tubuh itu. Ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. So dia ngalami. Apa yang pencobaan, tertekan, godaan yang Anda alami. Dia alami. Gak ada yang asing buat Tuhan. Supaya oleh kematiannya ia, kalau bahasa Inggrisnya bukan memusnahkan dia, karena iblis gak bisa dimusnahkan. Dia mengalahkan, melumpuhkan iblis itu. Siapa itu? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So saudara-saudara sekalian, Yesus bisa nolong kita dan gak stres kok. Karena dia pernah jadi kayak kita. Dia tahu rasanya tertekan. Dia tahu namanya depresi. Telah pernah di situ. Yang dia minta apa dari 5S itu? Reach out to God. Harus reach out to God. Kalau Anda mencari Tuhan, pasti Anda melakukan 5S. Itu udah bukti Anda cari Tuhan. Okay. Nah di Ibrani 2 17-18 itulah sebabnya. Maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya darah daging itu. So Yesus sama-sama kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik yang terkasih. Supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Iya sih, waktu Yesus berbelas kasihan dia tuh turut ngerasain Mama Sidon ini yang anaknya kerasukan setan ini yang dia mesti jagain terus setengah-setengah mati. Waktu dia datang berlutut tersungkur di kaki Yesus, Tuhan Yesus anak Daud, Yesus berkata, aku datang untuk anak-anakku. Aku membak roti itu buat anakku. Dia bilang remahnya roti juga gak apa-apa. Nah, dia menempatkan dirinya di mana? Selaras dengan orang-orang percaya. Selaras dengan Allah. Dia taruh posisinya di depan Allah yang benar. Makanya Yesus turut merasakan. Dia punya belas kasihan karena turut merasakan. Gak ada belas kasihan dong kalau gak merasakan dong. Nah, anaknya itu langsung sembuh. Jadi apapun yang Anda alami, dia sendiri menderita karena pencobaan. Dia bisa nolong mereka yang dicobai. So ayat 18 itu kunci. Kenapa Anda mesti penolakan, sedih, kecewa, sampai manifestasinya marah-marah jadinya, kasar, kesel gitu loh. Kenapa kamu mesti peluk dan terima? Sebab Yesus juga waktu ngalami itu sendiri sebagai manusia sempurna, dia juga meluk. Terima, itu kenyataannya aku ngalami ini. Nah Anda juga mesti tiru Yesus. Dan Yesus itu juga karena sudah menderita pencobaan. Dan dia keluar sebagai pemenang. Dia bisa nolong Anda. Makanya dia nggak sewot. Nggak takut kalau melihat Anda pada kesakitan kanker, AIDS, COVID, terpapar COVID. Dia tuh nggak takut bahwa dia akan dimarah-marahin sama kita. Nggak takut. Dia bilang aku pernah kok di sepatumu. Coba yang aku mau kata Tuhan.
Come to me dong. Datanglah padaku. Mari kau letih lesu beban berat. Nah, tujuan Anda diizinkan Tuhan. Masuk lembah kekelaman, masuk jurang maut, masuk godaan pesta porak seperti anak-anak Ayub sama yang laki kan suka pesta-pesta tuh. Kan adiknya yang perempuan diajak juga tuh. Nah, Ayub itu takut. Siapa tahu kan Ayub kan gak ikut di pesta. Dia bilang siapa tahu ya nanti anak-anakku tuh pada nantang Tuhanku, ngutukin atau ngomong gede terhadap Tuhanku. Well, siapa tahu. Jadi besoknya dia persembahkan korban darah untuk Allah Bapa tuh ampuni dosa kesalahan anak-anaknya sendiri. Berarti kan dia masih ada takut kan? Siapa tahu anak ngutukin. Jadi daripada terkutuk ya sudah aku yang berkorban, aku yang kasih korban darah gitu loh, korban tebusan. Nah, pada waktu kita melewati badai ini kayak si Ayub gitu ya, borok, hilang harta, dia miskin. Saya nggak tahu loh kalau Anda tuh mampu. Tapi ini pengajaran akan memampukan Anda. Nanti kalau udah belajar tolong ajarin ya teman-teman Anda ya. Ajarin suami Anda, istri Anda, jemaat Anda, Pak Ludiman, Pak Martin, Pak Nyoman yang telah bergabung juga yang dari Pati. Tolong Anda alami ini, Anda pasti ngalami kok. Itu kan di bab 6 ya, yang going through the wall. Ini pengalaman kayak Ayub ini nih, yang bertahun-tahun seperti Daud menghadapi Saul. Itu pengalaman namanya journeying through the wall. Journey through the wall dari buku ini, bab 6. Di mana Anda belajar letting go of power and control. Di mana Anda belajar ngelepasin kekuatan Anda, kekuasaan Anda atas situasi hidup Anda. Dan kendali Anda lepasin. Kasih kekuatannya ke Tuhan, biar Tuhan yang kendali Anda. Nanti Anda bisa ngomong, God is in control ternyata. Allah itu yang pegang kendali. Aku gak usah pegang sendiri, kewalahan sendiri. Gak perlu. Give it to God. Let Him have control over your life and your situation. Nah, di pelajaran ini you will go through 6 stages. Okay? Ada 6 tahapan. 1, 2, sampai 6. Gak bisa Anda lewatin 1, 2 langsung ke 6. Gak bisa dong. Anak TK, anak sekolah PAUD kan gak bisa langsung masuk ke universitas. Gak ngerti dia. Jalan aja belum bisa kok. Okay? So in the book of Job, ini Anda kalau mau belajar lagi ada di bab 7 mengenai bagaimana jiwa kita tuh bisa diperbesar supaya melalui pengalaman grief and loss. To surrender to your limit. Nah, kenapa kok Anda bisa kehilangan dan mengalami kedukaan? Because you are limited. Anda tuh orangnya terbatas. Untung kita terbatas. Ini loh dibatasinya. Kita cuma bisa bikin sejauh otak kita, sejauh kekuatan otot kita. Di luar itu kita udah gak mampu. Kenapa kok dibikin Tuhan kayak gitu? Sebab itu berkat terselubung. Kalau nggak ada kebatasan gitu, bagaimana kita datang ke Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan is in charge and in control. Nah, dengan kita terbatas, nggak ngerti semuanya, nggak bisa lakukan semuanya, nggak bisa beresin hidup kita semuanya. It's good. And we can say, God, then you can do it. Engkau yang bisa lakukan. Yuk kita berdua lakukan sama-sama. Gitu loh. Jadi limitation dalam hidup kita nggak berarti kita terkutuk. Apa-apa nggak bisa apa-apa. Nggak, memang aku terbatas di situ. Ya, kalau ada orang yang bisa fasih berbicara di depan kamera, a good MC, kayak tadi malam di wedding saya pergi, wah MC-nya luasnya nggak keruan. Oke, antara dia link pengantin keluarganya dengan artis-artis yang melakukan peragaannya, bagus sekali ngerajutnya, sampai seamless lah, luas cara membawakan dirinya, kata-katanya. Tapi ada orang yang nggak bisa begitu. Terus Anda jangan bilang, coba aku kayak gitu ya. Percuma. It may not be you. Bukan Anda kekuatannya di situ. Dan kepribadian Anda nggak cocok situ. Just be who you are. Dari mana Anda mau tahu who you are? From embracing, dari Anda memeluk dan menerima dan tidak terdakwa dan tidak terhukum because you go through suffering. Karena Anda melewati penderitaan. Banyak kok anak Tuhan yang masih belum sukses ekonominya, belum bisa punya keturunan, seperti keluarga muda lain udah hamil, udah anaknya tiap tahun beranak gitu istrinya ya. Terus Anda satu aja gak punya gitu loh. It doesn't mean Anda gagal. No, memang Anda mesti ngelewatin itu semua. Untuk ngajak Tuhan dan terima undangan Tuhan to walk it with you.
Sama kan kayak Hana, mamanya Samuel. Berapa tahun dia mesti nunggu sebelum Samuel lahir? Lama. Karena istri keduanya suaminya Elkana udah punya anak berapa si Penina, anaknya apa istri keduanya itu. Dan ngolok-ngolok si Hana lagi. Ya, Imam Elinya juga jelekin dia. Dia mesti lalu itu kok. To produce a quality of God di dalam Hana. Saya perkenalkan hari ini. Seluruh pengajaran penderitaan, kedukaan, kehilangan adalah bentuk spiritual formation. It is for spiritual formation. Karena Anda mesti sadar kita semua lahir di dunia ini, Mazmur 51, bahwa kita semua ini dibentuk dan dirajut di dalam dosa. Ya, ingat doa pertobatannya Daud. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita lahir ini selucu-lucu secantiknya kita, seputih-putihnya kulit kita atau sawo matang, kulit yang hitam manis ya, kayak saudara kita di Ambon semuanya itu. Udah secantik-cantiknya kita, lucunya kita, tapi kita orang berdosa. Hal itu perlu pemberesan sama Allah, dan hanya Allah yang bisa bereskan itu. Nggak bisa tanpa Allah. Karena butuh Yesus mati di kayu salib kan. Apa sih spiritual formation itu? The teaching on the process of being formed in the image of Christ for the sake of others. Saya belajar dari bukunya Ruth Haley Barton, di mana dia kutip gurunya dia punya pengajaran. Namanya Robert Mulholland. Okay? So the teaching on spiritual formation is the process of being formed in the image of Christ for the sake of others. Jadi kalau kita ini diubah menjadi serupa Kristus tapi melalui penderitaan, melalui ujian, godaan, apa yang Yusuf alami deh. Tapi lihat dong, bukankah Yusuf karakternya kayak Allah? Ingat dong di Kejadian 20. Kakaknya begitu tahu ini Yusuf adiknya yang mereka pernah aniaya. Yang dia pernah mau bunuh adiknya ini, tapi sekarang jadi penyelamat. Tidak saja bagi 75 orang keturunan daripada Israel, tapi juga ke seluruh bumi, karena kelaparannya ke seluruh bumi sekarang. Yusuf penyelamatnya. Nah, coba penyelamat tuh ngomongnya kayak apa? Kakak-kakaknya udah bilang, udah deh kita jadi budak kamu, kita jadi kacung kamu, jadi apa yang kita buat? Aduh, nanti kamu balas aku deh apa kita buat. Yusuf luar biasa karakternya. Dia bilang, Bang, Kak, apa yang abang-abang ini, kakak-kakak ini rancangkan untuk kejahatanku? Tuhan putar balikan loh untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Justru melalui problem itu, saya bisa ketemu Tuhan. Saya berjalan sama Tuhan, melewati lembah kekelaman ini. Dan aku, Allah, ingat Roma 8:28, Allah, kita tahu sekarang, itu penting sekali kata kita tahu sekarang. Ayo di 2021 ini Anda mesti tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dengan setiap orang. Yang mencintai dia untuk dan mengikuti Tuhan untuk sesuai rancangan panggilan Tuhan. Ayo, izinkan Tuhan bekerja dalam Anda di tengah perjalanan ini. Di mana dalam spiritual formation ini terjadi bagi Anda yang menderita. Mau terpapar COVID, mau terpapar ekonomi yang kandas karena perusahaan terpaksa ditutup. Anda mending dipotong gajinya, di PHK langsung. Karena memang perusahaan nggak mampu bayar, nggak ada customer, nggak ada income sama sekali. Nah, bagi anggota keluarga si penderita, bagi teman-temannya, ini tiga topik ini penting nih ya. Satu, bagi Anda yang menderita. Dua, keluarga juga kena dong. Akibat Anda menderita, keluarga juga kena dong. Nggak mungkin nggak. Ketiga, teman-teman Anda. Semua, kalau teman komsel, teman kuliah, teman sahabat, teman nongce, teman di kantor yang kenal Anda. Semua tuh pasti bisa ikut menderita atau kotoran mereka juga bisa keluar kayak si Elifas, Bildad, Sofar. Aduh, kotor mulutnya mereka. Bahkan Tuhan dijelek-jelekin. Nah, pertanyaannya adalah yang ini Anda tolong jawab dong di Facebook inbox atau di YouTube. Kalau nggak ngerti masuk di inbox, tulis di komen waktu di YouTube-nya ya. Bagaimana ketiga macam orang ini meresponi penderitaan Ayub dan bagaimana reaksinya mereka?
Okay? So you ask yourself, buka aja Ayub 4 sampai 31. Anda kan lihat tuh ini Elifaz, ini Bildad, ini Sofar. Coba ketiga temennya ini ngeresponi penderitaan Ayub yang mengerikan itu. Yang awalnya seminggu pertama mendukakan mereka sampai mereka turut nangis. Sampai air mata mereka habis kali. Responnya mereka atau reaksinya mereka kayak apa ya? Coba Anda tulis dong, saya mau supaya saya ada saling membahas, turut mengulas, melihat pakai cara mata Anda fair dan melihat pakai cara mata Tuhan. Nanti Anda bisa lihat supaya Anda bisa selaras sama Tuhan. Okay? Nah, undangan. Hari ini saya mau ngomong ini. Dengan Anda mengalami, Anda ngerti ya spiritual formation ya. Itu kembalinya ke Roma 8:28. Coba kita lihat ayatnya tadi ya. Roma 8:28 ini minggu lalu nih saya sorot ini ya. Nah, itu di slide 13 kalau nggak salah ya. Di Roma 8 ayat 28 ini penting nih. Ya, saya nggak tahu waktunya nanti kalau cukup apa enggak. Kita tuh tahu sekarang, ini udah penting banget. Anda mesti selami, ngerti nggak? Kalau Anda nggak tahu bilang Tuhan, kata Paulus kita bisa tahu sekarang. Jadi di Roma 8 ayat 1 sampai 27 apa ya? Aku mau ulangi lagi supaya konklusinya di ayat 28 seperti Paulus katakan kita tahu sekarang. Tapi faktanya Anda belum tahu kan? Belum ngerti kan? Nah, never go back lagi ke ayat 1-nya lagi sampai ayat 27. Ya. Nah, nanti konklusinya Anda ngerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kalau ayat 26-27 saya gamblang kutip. Di mana kita tuh nggak tahu bagaimana berdoa. Paulus berkata, kelemahan-kelemahan kita tahu mengenai kelemahan-kelemahan kita. Bahwa kita tuh nggak tahu bagaimana berdoa. Jadi di tengah penderitaan jemaat Roma yang karena iman mereka dianiaya. Mereka nggak ngerti bagaimana berdoa. Tetapi Paulus katakan, rohlah yang turut berdoa bagi orang-orang kudus Tuhan dengan erangan yang tak terucapkan dengan kata-kata. Jadi kita belajar apa? Di tengah kita menderita, di tengah kita sengsara dan sakit sekali dari penderitaan ini, Roh Kudus loh yang akan bantu kamu berdoa. Anda nggak bisa doa sendiri tanpa Roh Kudus, karena udah nggak bisa mikir, udah hang pikirannya, udah habis akal. Roh Kudus akan datang nolong Anda. Kalau Anda memandang ke Tuhan melalui 5S. Pergi ke tempat sunyi. Jangan ajak orang. Hanya mau berdoa sama Tuhan dan tidak minta apa-apa. Bilang Tuhan ini aku. Ini Indri. Ampuni aku meninggalkan Engkau. Tapi ini aku. Ampuni aku orang berdosa. Beri belas kasihan-Mu pada aku. Udah duduk diam. Supaya kamu terima belas kasihan. And just be still. Sampai pikirannya udah gak lari kiri lari kanan. Kalaupun ada lari kanan kan gak apa-apa, terima aja. Memang masih lari-lari ya bagus tuh, masih ada pikiran di situ. Oke, dan bilang, tapi terus Anda tetap fokus kepada pengalaman Anda sama Yesus lagi ngapain tuh. Pengalaman apa yang paling indah kamu miliki dengan Yesus. Ya fokus ke situ aja. Lama-lama ya pikirannya muncul-muncul lemah sendiri, ngilang-ngilang. Karena gak kita perhatiin kan. Lama-lama perhatian kita ke situ bisa berkurang. Dan kita fokusnya akhirnya ke Yesus dan tenang total. Nah, kalau Anda ngalami ini, Tuhan lagi turut bekerja sama lagi. Kembali ke Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja sama. Oke, waktu Anda lagi fokus ke itu, Dia lagi kerja, kan Roh Kudus yang berdoa bagi Anda. Nah, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut kerja di dalam Anda. Lagi fokus itu. Jangan pikir Tuhan lagi nonton Anda. Enggak, lagi turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi Anda. Jadi 5S itu membawa kebaikan bagi Anda. Saya kenal Indri itu dalamnya kayak apa tuh gara-gara 5S itu. Setelah saya ngeliat diri saya berantakan dan saya nggak sanggup untuk ngerubah tuh, nggak sanggup, nggak tahu mulai dari mana, mau berapa lama juga bagaimana saya juga nggak tahu loh. Saya bisa stres. Roh Kudus datang mengisi saya, masuk ke relung-relung batin saya yang paling dalam, bener-bener loh. Sehingga setelah seminggu saya melakukan 5S, ada godaan tetap terjadi dong, pencobaan, masalah segala macam kan, kelakuan orang yang semena-mena memperlakukan kita cuek, buang muka segala macam, tetap kita alami kan. Loh, kok dari dalam batin kita saya keluar, kok yang di otak tim punya memory, biasanya saya gebrak meja atau lu belagu amat sih, kenapa sih kok jawab begitu kasar banget loh.
yang selalu saya reaktif gitu, hilang. Kayak ada yang berat neken di dalam saya, tapi relax. Aku tuh kayak duduk diam gitu loh. Nggak lagi di dalamnya gitu loh. Aduh, saya sampai nangis loh. Aku kayak ada yang ngasih tahu, kamu sekarang lebih sabar ya. Kamu sekarang bisa nahan diri ya. Ada penguasaan diri ya. Nggak harus apa-apa dijawab, dikomentarin tuh nggak usah ya. Nggak usah hakimi orang yang lagi, siapa tahu orang yang ngajak ngomong kamu atau kamu ajak ngomong lagi sakit hati juga. Lagi susah juga. Nah kalau kamu ada 5S, dia nggak ada, dia cuma punya 5M. Kamu ada 5S dan 5M. Dia cuma 5M dan nggak kuat tuh hidup kayak begitu. Tapi kamu, lihat, kamu sertai aku. Saya jadi berkata, oh my God, betul-betul ya ini mendatangkan kebaikan loh 5S ini. Sehingga saya bisa melihat tujuan Allah manggil saya, nyelamatin saya, lahirin baru saya. Ini Galatia 4 ayat 19 ya, biar Kristus terbentuk dalam aku ya. Aduh, aku suruh sabar sendiri gak kuat loh. Tapi kan Roma 8 ayat 27 ngomong apa? Roh Kudus yang menolong kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita Bapak Ibu sekalian? Enggak ngerti berdoa. Apalagi tengah penderitaan. Karena jemaat Romawi lagi menderita saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pada waktu di spiritual formation itu, 5S sebetulnya saudara-saudara, nanti setelah Anda jawab ya, teman-temannya tuh responnya kayak apa, istrinya kayak apa, oke, keluarganya kan istrinya kan, anaknya mati kan, jadi kan dia cuma ketemu istrinya, waduh kutukin kan, suruh stop berintegritas, udah gak jujur-jujur lah, gak perlu tulus-tulus ikut Tuhan, toh juga kamu ngalami kayak begini. Nanti Anda kan dikelilingi orang-orang kayak gitu. Terutama keluargamu sendiri. Ikut gereja tuh ya. Udah bayar perpuluhan, bayar mahal-mahal. Ya kena sial juga. Mana Tuhannya? Loh perpuluhan persembahan gak ada urusan sama Anda bayar Tuhan supaya emangnya dia satpam. Bukan. Tujuannya keikut Tuhan tuh supaya kita berubah menjadi serupa Kristus kembali. So di tengah itu ingat. Apa yang Ayub lakukan? Sujud menyembah Tuhan. Apalagi yang dia lakukan? Tidak berdosa dengan mulutnya. Nggak ada hoax ya. Nah, apa yang dia lakukan? Tersungkur, tetap menyembah Tuhan, tetap datang ke Tuhan. Itu kunci kemenangan. Don't leave God. Don't live without God. Nah, yang live-nya ini LIVE. Don't ever live without God. Never go out of your house without Jesus. Come, run to Jesus. Run to His embrace. Nah, yang saya pelajari, kenapa kok Tuhan di musim ini mengundang seluruh umat Israel kembali kepada Dia? Yoel 2 ayat 12-13. Pelajaran Ayub mengajarkan kita bagaimana stay safe dengan Tuhan. Stay back all the time from your setback back to God. Okay. Yoel 2 ayat 12-13. Kalau Anda gak ngerti mesti ngapain? Loh, kalau berdoa 5S kan berarti Anda balik ke Tuhan. Itu Tuhan undang Anda. Nah, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbalik kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Tuh, Anda boleh proses emosimu loh. Peluk emosimu, keluarin emosimu. Jangan keluarin kata-kata aja, aku sebel sama itu, aku sebel. Anda ngomong aku sebel ya Tuhan, itu gak fair loh dia lakukan ini. Perasaan emosi tertekan, tertolak, terhina, terkhianati itu keluarin ke Tuhan. Mengaduhnya dikeluarin, mengaduh itu keluarin. Berpuasa kenapa kok mesti berpuasa gak makan atau berpuasa gadget atau berpuasa apa yang bikin Anda kecanduan lah. Puasa ya. Itu kenapa? Supaya Anda nafsumu jangan lebih keras suaranya daripada suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus itu halus, angin sepoi-sepoi basah. Ya, tangisannya keluarin. Wah, saya belajar doa meratap tuh. Anda beli dong rekamannya saya tuh, ya. The Lost Art of Lamentation. Seni yang hilang dari orang Kristen, yaitu seni meratap. Itu baca di buku ratapan. Anda kan pernah nyanyi kan, besar setiamu, itu kan di buku ratapan. Nah, koyakan hatimu bukan bajumu. Jadi bajunya jangan sampai buang-buang baju. Berbaliklah kepada Tuhan. Ini bukan marah-marah, Tuhannya lagi menangis bagi kita. Ayo dong balik ke aku dong, gitu loh. Sebab Ia pengasih dan penyayang. Bukankah ini yang Yunus gak mau orang Niniwe terima? Sisi pengasih penyayangnya Tuhan. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia nyesel kok.
mau melihat hukuman terjadi, dia bisa nyesel. Nanti bisa ditarik balik sehingga Anda tidak terima hukuman tapi terima kasih sayangnya. Nah, Tuhan itu kepingin menunjukkan anugerahnya, rahmatnya, kebaikannya. Di Yesaya 30 ayat 18 sampai 19 ya. Ini supaya Anda tahu kalau Anda diundang melakukan 5S tuh nggak lagi dituding-tuding kayak saya dulu ya. Bertobat kamu, terkutuk kamu kalau begini. Orang nggak kapok-kapok, tahu diri, nggak ada. Kata-kata itu adanya di manusia lama saya, manusia daging. Nggak ada di manusia roh saya. Manusia roh saya nggak ada kebencian terhadap sesama, terhadap orang berdosa. Nggak ada kebencian. Yesus kan nggak benci Anda sama saya. Saya ingat-ingat waktu saya berzina ya, dosanya tuh ngeri deh. Udah abortus, berzina, kombol kebo, you name it lah, kurang ajar sama orang tua. Indri Gautama lakukan semua. Tapi waktu Yesus datang kepada saya, dia nggak kutik-kutik loh itu. Tapi dia peluk saya dengan kasih, itu yang bikin saya kepingin kembali ke dia. Nah lihat Yesaya 30 18-19 ya sebagai penutup ya saudara-saudara. Saat itu Tuhan tuh menanti-nantikan kapan ya dia bisa menunjukkan kasihnya kepada kamu. Kapan aku kepingin tunjukkan kasihnya kepada kamu. Kalau kan hidup di luar Tuhan pasti sial kalian. Sebab itu dia bangkit menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti dia. Ini menanti tuh kayak gini. Bukan sambil buang-buang waktu mainan gadget. Tapi lagi menanti untuk sadar Tuhan tuh lagi nunggu kepingin sayang kamu. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau gak akan nangis terus deh habis ini. Sebab Tuhan tuh mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, dia akan jawab. Teman-teman semuanya. Saya mau tanya pada Anda sebagai penutup ya, karena ini ada sambungannya lagi. Oh my God. Dari pelajaran bagian Bible study ini, apa yang mendampaki Anda? Yang kedua, dan bagaimana dampak itu mempengaruhi Anda untuk berubah? Apa perubahannya itu? Tahapannya apa? Nanti adminnya bisa ketik ya pertanyaan ini ya. Dari pelajaran kali ini dampaknya apa? Dan bagaimana Anda responi dampak itu? Kita berdoa ya. So Bapa kami, aku percaya umat-Mu mendengar Engkau hari ini. Kami punya imam yang pernah jadi manusia dan pernah turut merasakan masuk lembah kekelaman, dituduh, difitnah, dikhianati, ditinggal, sendirian, gak punya teman, tapi mesti menderita. Padahal buat temennya dia menderita. Bapak, aku percaya umat-Mu mulai mendengar dan terbuka hatinya hari ini. Dan aku percaya minggu depan kita ketemu di hari Sabtu, umat-Mu akan banyak kesaksian. I thank God kita punya juru selamat yang turut merasakan apa yang kita lewati. Sama Tuhan kita bisa melewati dan melakukan perkara besar. Lord, nyatakan diri-Mu. Aku minta dalam nama Yesus. Amin. Well, Ibu Ratna, thank you untuk quote semua slide dari PowerPoint yang telah kami siapkan. And thank you semua Ibu Jane Carol, Ibu Tiur dari Medan, Pak Ludiman, Pak Martin, dan juga keluarga ya, teman kami dari Denpasar juga. Okay. Dan kami percaya Tuhan tuh ngomong sama Anda hari ini. Sehingga keluar dari COVID-19 ini, COVID-21 lagi. COVID-19 ini Anda semua akan prima. Semakin serupa Kristusnya akan mulai nampak. Oke, kita menanti ya jawaban-jawabannya. Ibu Erin Mers bisa tulis lagi ya. Ibu Triani, jangan sungkan-sungkan. Anda boleh tanya. Kalau Anda lagi rasa sambil saya ngajari, Anda kerasa takut menghadapi kenyataannya bahwa Anda tuh sakit, Anda perih dan takut merasakan keperihnya tuh takut gitu loh ya. Anda biasa kabur-kabur ke shopping atau ke makanan. Ingat, saya sudah lewati ini dan saya akan tahu ini akan banyak siklus yang berulang-ulang terjadi. Saya menyertai Anda dan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bersama Anda. Kan Roh Kudus mau tolong Anda dalam kelemahanmu. Ya, Anda gak sendirian. So be open.
relax. You're not alone. Dari Bible study kami would like to say thank you untuk belajar bersama dan bisa dengar lagi di YouTube di GGA Community, and we'll meet again di hari Sabtu jam 12. God bless you.